sejahtera bagi kita semua. Saya Santi Kartika Sari pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif PPI dalam program PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Tapi selamat digunakan, salam sambut karya Malempang, Adel Katelmino, Basramin Kasarga, Basengat Kajubata. Harus. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine too. Thank you for asking me. Are you ready to learn it today? Yes, I'm ready. Great. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan terlebih dahulu berdoa. Silakan maju mana? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mama. Daftar hadir silakan diisi. Sudah 21 orang sesuai dengan jumlah kita sudah absen semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi hidrokarbon seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa kalian untuk dapat mengakses Google Classroom, sudah akses semua Google Classroom-nya? Sudah mendownload untuk materi dan juga LKPD? Sudah. Untuk pertemuan ini kita akan membahas KD 3.1 sampai dengan 3.3 untuk pengetahuan. Tadi pengetahuannya sudah, literasi sainsnya sudah, kemudian keterampilannya. Keterampilan apa yang harus kalian kuasai? Keterampilannya adalah mampu menentukan dan mengolah data hasil percobaan dari video hari ini, yaitu kemandirian dan juga karena ini berbasis masalah, tentu kalian harus berpikir kritis, kreatif, kemudian mampu berkolaborasi dan juga mampu mempresentasikan. Pada kesempatan ini Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok secara heterogen. Konsep yang harus sudah kalian pahami sebelum kita mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Kalian sudah memahami tentang struktur atom, kemudian konsep ikatan kimia. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau tampilkan konten ini merupakan bagian dari KD 3.1. Jangan lupa LKPD-nya. Nah, LKPD-nya Ibu bagikan. Jangan lupa untuk mencatat semua informasi penting. Apa yang digunakan sampai selesai, kira-kira apa yang akan terjadi? Sudah muncul kira-kira pertanyaan di benak masing-masing? Sudah muncul, dituangkan di dalam LKPD. Kita buat pertanyaan, ya. Pertanyaan kemudian lakukan literasi sains. Sudah muncul pertanyaan-pertanyaannya? Ya, sudah. Langsung dijawab? Sudah. Dari kelompok Iren, bagaimana? Sudah ada pertanyaan? Sudah dijawab. Kalau kelompok belakang bagaimana? Sudah ya. Kelompok sini? Karena waktunya sudah 5 menit tentang video tadi. Silakan. Kelompok kami ada 2 pertanyaan, yaitu senyawa apa saja digunakan dalam percepatan pematangan buah. Setelah kami melakukan literasi, ternyata kami mendapat jawaban bahwa senyawa karbid, CaCO2 atau kalsium karbida. Setelah kami membuat pertanyaan, senyawa apa yang dihasilkan saat proses percepatan pematangan buah? Setelah kami melakukan, kami menemukan jawaban bahwa gas yang dihasilkan yaitu asetilena atau etuna yang merupakan senyawa hidrokarbon golongan alkuna. Setelah kami mengamati video persamaan pada pematangan buah, yaitu karbid direaksikan dengan air lalu menghasilkan gas etuna ditambah CaOH 2 kali. Jadi setelah kami menemukan bahwa cara kerja karbid yaitu dibungkus kain basah, diletakkan di bawah tumpukan buah pada wadah tertutup. Ini sudah mengumpulkan teori-teori tentang pengetahuan kita hari ini mengenai hidrokarbon. Kira-kira konsepnya apa yang terbangun? Ada yang bisa? Saya Bu. Silakan. Etuna Bu. CaC2 ketika direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan gas yang namanya C2H2 etuna, dan hasil sampingnya adalah CaOH 2 kali. Good
Good job, Ibu nilai semua telah mengikuti dengan baik kegiatan awal pada pembelajaran ini. Semoga kalian lebih terpacu dalam berkarya dan berinovasi, mampu menemukan hal-hal baru terkait konsep yang kita pelajari sebagai sumbangsi solusi pada permasalahan lingkungan. Siapa yang mampu menjelaskan tentang apa itu senyawa hidrokarbon? Silakan, Devri. Jadi senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa organik yang paling sederhana yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen. Adakah perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, 5 Perbedaan titik lebur dan titik didih, dan senyawa organiknya umumnya relatif rendah, dan senyawa anorganiknya ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Kita lanjut lagi ke perbedaan yang keempat dan kelima. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Perbedaan yang kelima berdasarkan kereaktifannya. Senyawa organik kurang reaktif dan bereaksi dengan lambat, sedangkan senyawa anorganik reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat. 4.2. Kalau KD-nya 4 berarti itu adalah keterampilan. Ibu sediakan video. Jadi perhatikan videonya, kemudian kerjakan semua aktivitas yang ada di LKPD. Apakah jelas? Jelas. Perhatikan baik-baik videonya. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi sebatas karbon, hidrogen, dan oksigen. Sekarang kita identifikasi benarkah berdasarkan hasil percobaan yang ada pada video. Ini warna awalnya ketika gula dibakar, ya. Kemudian terjadi perubahan apa? Kemudian apa yang terbentuk pada dinding tabung reaksi? Ya, diuji dengan kertas kobalt 2 klorida yang berwarna biru. Percobaan 1 sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Pembakaran gula dengan tembaga 2 oksida. Perhatikan tembaga 2 oksida itu berwarna apa? Hitam. Ya. Ada gas yang terbentuk kan? Gas yang terbentuk kemudian dialirkan ke dalam air kapur. Awalnya air kapur berwarna ini. Setelahnya air kapur menjadi biru. Kira-kira apa yang terjadi? Tadi kan video sudah ya. Nah, tugas kalian tadi sudah mengamati, kemudian sudah membuat pertanyaan terkait dengan konsep belajar tadi, kemudian mengumpulkan data ya, dan juga mengasosiasi, juga nanti akan mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikannya nanti sekalian. Yang kedua kita akan mempelajari tentang bahasan atom karbon ya. Diperhatikan di LKPD-nya langsung dijawab ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu nanti ada kaitannya dengan LKPD dan merupakan jawaban juga. Nah, bahasan atom karbon itu elektron valensi. Ada yang tahu berapa nomor atom karbon? Ya, silakan. 6, betul. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Betul sekali. Tapi elektron valensinya adalah 4. Elektron pada kulit terluar atom karbon adalah makin kecil nomor atomnya, maka akan semakin sedikit kulit atomnya. Semakin sedikit kulit atomnya, maka jari-jarinya kalau secara matematika semakin besar atau kecil? Semakin kecil. Kalau semakin kecil jari-jari, maka ukurannya semakin besar atau kecil? Relatif kecil. Sampai di sini paham? Atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Artinya dia harus mengikat 4 supaya menjadi oktet. Nah, makanya dia akan berikatan dengan atom lain, dengan atom sejenis sama-sama karbon, boleh juga atom tidak sejenis. Coba pada nomor 2 ini, kenapa dia hanya mengikat 1 hidrogen? Karena perhatikan ini, karena dia sudah mengikat berapa ini? 1, 2, 3 dari atom apa? Sejenis atau tidak? Sejenis. Kemudian pada nomor 3, kenapa 2? Karena dia sudah mengikat 2 karbon. Iya, karena dia sudah mengikat elektron dari 2 atom karbon pada nomor 2 dan 4. Materi yang ketiga yaitu posisi atom karbon. Sudah ada yang mau pelajari? Ada berapa jenis posisi atom karbon? Ada berapa? Ya, ada 4. Ada yang
yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Atom C primer adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Atom C primer adalah C1, C4, dan C5. Ya, betul ya. Atom C sekunder, ada yang bisa? Saya, Bu, atom C sekunder yaitu atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lainnya. Atom C sekunder adalah C3. Atom C tersier, ada yang bisa? Silakan, Ana. Atom C tersier adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Atom C tersier adalah C2. Atom C quaterner, ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Atom C quaterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya. Kita sudah sampai ke latihan soal. Perhatikan, tadi konsepnya sudah dapat. Ini Bu kasih satu soal. Kita bahas bersama-sama. Kalau sekunder, berarti dia punya 2. Kalau 2 berarti C berapa itu? C3, C4, C6, C6, C8, C8 dan C13. C13, pinter. Sudah pada tahap akhir, selesai tadi mengamati, menanya juga sudah buat pertanyaan tadi ya? Yang sudah menggali tentang informasi teori-teori yang berkaitan dan relevan dengan apa yang kalian amati. Silakan untuk masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasilnya. Kita mulai. Yapi, mewakili kelompok berapa? Silakan. Silakan. Berdasarkan hasil identifikasi dari video tersebut, diketahui bahwa bahan yang digunakan yaitu yang pertama gula pasir atau C12H22O11, yang kedua kertas kobalt 2, klorida atau COCl 6H2O, yang ketiga tembaga 2, oksida atau CuO, dan yang keempat yaitu air kapur atau CaCO2. Berikutnya ada yang mau presentasi lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap percobaan pertama dan percobaan kedua, dapat kami simpulkan bahwa percobaan pertama pembakaran gula pasir C12H22O11 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah 11H2O. Percobaan kedua, pembakaran gula pasir C12H22O11 dengan tembaga 2 oksida atau CuO. Uji larutan kapur CaOH 2 kali direaksikan dengan CO2 menghasilkan CaCO3 dan H2O, dan uji kertas kobalt menghasilkan H2O dengan adanya unsur H dan O. Ada lagi yang mau presentasi dari kelompok lain? Kelompok 2 mau presentasi? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, A. Karbon mempunyai 4 elektron valensi. B. Atom karbon relatif kecil. C. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Dan ada lagi yang mau melengkapi dari kelompoknya? Ya, silakan. Saja jenis atom C jika dilihat dari jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon. 1. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya. 2. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom C lainnya. 3. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom C lain. 4. Atom karbon quaterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya. Identifikasi sudah, kemudian kekhasan atom karbon sudah, kemudian posisi dari atom karbon juga sudah kita pelajari. Pertama pada kegiatan penutup ini adalah kegiatan evaluasi. Sudah siap? Linknya sudah Ibu bagikan di GCR dan juga web. Sudah bisa buka? Ibu akan mulai. Join code-nya adalah 678654. 3. Coba kita lihat hasilnya. Ini tandanya apa? Tandanya pembelajaran kita berhasil. Banyak sekali hijaunya, yang merahnya cuma sedikit. Yang masih punya merah, tolong diperbaiki ya. Belajar lagi. Kesimpulannya tentang identifikasi bahwa ternyata senyawa hidrokarbon itu tersusun atas apa? Karbon. Contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan karbit sebagai zat yang mampu mempercepat pemekaran buah. Ukurannya relatif kecil. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mampu membentuk rantai karbon. Secara posisi atom karbon dibedakan menjadi 4. Apa itu?
primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Minggu depan kita akan lanjut ke 3.4 sampai dengan 3.7 mempelajari mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Refleksi ada angket ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Gunanya apa? Nanti untuk perbaikan Ibu di dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Baik, karena waktu kita sudah habis, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta untuk wakil ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu pada pembelajaran minggu depan. Selalu semangat dan selalu bahagia. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.